Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada alumni sekalian, gimana hari ini? Sudah sarapan? Sudah ya? Aktif lah, jangan nggak aktif. Saya belum makan kalian. Saya harus aktif lah. Jangan main HP. Perhatikan. Oke. Hari ini kita belajar mengenai workshop equipment. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ada yang tahu apa itu artinya? Tahu. Mungkin ini ada ini Chris, Abang Chris tahu apa itu artinya? Workshop equipment. Perlengkapan bengkel ya, tuh. Ini adalah perlengkapan bengkel. Jadi perlengkapan bengkel itu banyak. Nah inilah yang mau kita pelajari pada hari ini. Apa kompetensi dasarnya? Yaitu bisa menerapkan atau mengetahui apa saja workshop equipment dan bisa menggunakannya. Itu kompetensi dasar yang ingin dicapai. Oke, kemudian indikator pencapaian. Pertama menjelaskan nama atau nama dari macam-macam workshop equipment, kemudian mengidentifikasi fungsi dari masing-masing kelompok equipment, mengoperasikannya dan mengoperasikannya secara benar atau secara menerapkan ketiga selama bekerja. Begitu, oke? Baik, tujuannya pada pembelajaran kali ini kita bertujuan akhirnya peserta didik dapat menyebutkan nama, menjelaskan, mempraktekkan alat secara baik dan benar. Gitu. Itu dia tujuan akhir atau kondisi akhir yang bisa. Oke, kemudian ke pengertian workshop equipment. Oke, kepada Jens Tompul, kenapa aja? Coba bacakan apa itu pengertian workshop equipment. Wah. Sebagai perlengkapan dari kegunaan dalam bengkel dan dimengadakannya dalam hal ini bengkel otomotif. Workshop equipment bukan peralatan untuk melakukan perbedaan antara kehidupan berbeda, misalnya kali, body press, dongkrak, tension dan lain-lain. Kemudian mengenai workshop itu, kemudian secara general umum. Kemudian macam-macamnya banyak, contohnya banyak sekali. Tapi beberapa saja kita ambil dulu pertemuan kali ini. Yang pertama itu karlip. Ada yang pernah melihat karlip? Malah yang sering. Nah, karlip ini merupakan alat seperti dongkrak. Mirip dia, cuma kalau dongkrak mengangkat satu bagian, kalau karlip ini mengangkat semua bagian mobil. Tapi karlip ini dibedakan bermacam-macam. Ada yang dia pakai satu pos, dua pos, 4 pos. Itu dia tapaknya. Ada juga penggeraknya, ada yang kulit
dia mengenai jenis-jenisnya. Banyak jenis. Nah, apa itu Pak yang single was? Mana contohnya? Nah, ini dia contohnya. Ini sering kita lihat ya kan? Di mana sering kita lihat ini software? Malah di bengkel ada yang ini. Ada aja kau kamu. Ya betul. Software betul. Nah, ini single post. Ini sering di software. Kenapa? Karena kalian jenis ini perlu hati-hatian dalam menggunakannya. Soalnya kalau titik keempat ini tidak pas ke bannya, mengangkatnya, maka tumpuannya antara dua, dia yang patah atau komponen mobil yang peok. Itu dia kalau menggunakan ini. Dan dia tidak bisa terlalu banyak guncangan, artinya tapaknya tidak cuma 4. Jadi kalau dosnya nggak banyak kali sentuhan atau goyang-goyang terlalu besar, gitu kan? Itu dia menaik tadi semua. Kemudian ada post kali 2 langkah. Nah, ini tipe yang cocok untuk perbaikan servis engine maupun chassis. Nah, kalau yang ini baru betul kata Suatman, tengoknya di bengkel, banyak di bengkel memang. Karena memang di bengkel-bengkel begini, karena jalan di tengah, dan dipegang mesin. Berarti kan yang megang ini, tempat ini dia di tengah-tengah, tak terlalu ke depan. Karena petanggalnya 2. Kalau petanggalnya 2 kan kuat, jadi bisa jadi dekat. Tumpuannya enggak 1. Kalau tadi kan 1, ada di sini, bisa bengkel atau patah. Kalau ini 2. Jadi enggak boleh lebih dekat, jarak 1 sumbu ke sumbu lain. Coba, nah, bagus. Ini sobat memang berarti. Ini dia. Kemudian ada 4 post Carlin. Ini yang keempatnya. Kalau ini biasanya di showroom yang ada. Nah, penggunaannya menjalan karena aku perbaikan komponen equipment sendiri pun susah. Nah, biasanya ini digunakan untuk melepaskan roda, memperbaiki dia aman tapi tidak apa namanya kurang berfungsi dengan baik lah. Karena apa susah. Misalnya kita mau bannya terganjal, kita mau ngapalkan itu dia punya mesin susah. Nah, itu dia macam-macamnya. Itu dia tahu kegunaannya kan? Apa? Yang lain? Nah, selain kita mengetahuinya, tak lupa kita harus tahu keamanan saat menggunakan Carlin. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi agar saat mengoperasikan itu aman. Contohnya begini, ketika mengoperasikan Carlin, dilarang ada penumpang atau ada orang di dalam kendaraan. Pintu kendaraan juga harus tertutup rapat atau lebih aman terkunci. Pastikan Carlin memiliki pengunci dan berfungsi dengan baik. Pengunci berfungsi untuk mengamankan Carlin tidak turun secara tiba-tiba. Jadi ketika sudah dinaikkan dia dipasang sesuatu dengan jalan. Selain hidrolik, jangan hidrolik itu aja. Kalau bocor turun aja. Jadi tahan. Itu namanya ketiganya. Itu. Tapi mengenai tidak ada orang di penumpang ini, jangan kalian samakan semua. Artinya ketika misalnya perbaikan mesin, oke lah. Tapi kalau pemanasan, beda lagi ketiganya. Misalnya dia diangkat, di las bawah. Las itu kan panas. Kalau misalnya terbakar atasnya, nggak ada yang nampak. Maka ketiga dalam pengelasan mobil harus ada orang di dalam mobil untuk melihat apakah bagian bawahnya itu tidak terbakar. Kayak banyak kasus kan, jelas mobilnya belum terbakar. Jadi dia tidak mengetahui ketiganya. Itu dia.
saling beli. Nah, kemudian ada cara menggunakannya itu. Yang pertama, daya angkat karlip harus di atas berat kendaraan. Kemudian posisi kendaraan pada karlip harus seimbang dan tetap pada kedudukan yang aman. Ketiga, di sekitar karlip harus bebas dari barang-barang yang mungkin mengganggu pada saat diangkat. Keempat, tekan tombol up, tombol down, dan sebagainya. Kemudian jika karlip dilengkapi dengan pengaman, maka pasanglah alat pengaman untuk menjaga kebersihan pada sistem hidrolik. Itu dia. Kemudian saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Nanti saya tanya, nanti saya jawab. Nah, pertanyaannya sebentar ini aja. Perawatan karlip. Sudah kita tahu nama komponen, fungsinya, ketiganya, perawatan skala penting. Salah satunya yaitu lunasi secara rutin bagian mekanikal. Kemudian tambahan oli secara teratur. Kemudian periksa ketika hendak menggunakannya. Jadi sebelum kita menggunakan hal itu, kita harus tahu. Kita cek. Ceknya sederhana apa? Yang dicek itu tergantung komponennya. Contohnya karlip. Sebelum dicek, tengok kadar olinya. Kan ada di maksimum level sama low level kan. Dia harus di tengah-tengah itu. Itu pertama untuk oli. Kemudian mekanikalnya komponen berfungsi semuanya ketiga. Itu cara mengecek. Terus pertanyaannya. Terus kalau misalnya oke, kemudian dongkrak atau jack. Nah, coba Otman baca. Apa itu dongkrak? Kuat. Suaranya kuat. Dongkrak merupakan bengkel mengangkat kendaraan pada saat berdiri. Tujuan mengangkat mobil ini adalah untuk mengakibat namun juga dan seperti melakukan koneksi atau berbeda sistem mengenai tidak merupakan contoh aktivitas yang dibutuhkan bapak sebagai alat itu. Jadi saya sudah mengatakan ambil. Baca ini pun udah biasa kalian nggak tahu nggak kayak kalian kan? Nah, udah kan? Dongkrak, kita balik lagi ya. Ya kalau Sama begitu juga. Ada macam-macam dongkrak ada dia, beda-beda. Tergantung masing-masing dari kita ini. Contohnya ada dongkrak badai, dongkrak buaya. Ini di mana biasanya kita lihat ini soalnya? Bengkel, ya. Mobil, ya. Mobil namanya kelihatan dongkrak. ada pemain bersama Beda apa? Oh bisa. Tapi pas kayak gini dongkrak, terus becaknya. lain pada bengkel. Hah? Kayak Kenapa namanya dongkrak buaya? karena bentuknya seperti baik. Dan pakai baik itu lah. Mirip aja, nama. Dia kan kalau dinaikkan ini. Kayak menurut baik. Jadi yang tidak ada coba. Jadi yang ini mah baik kan yang buat itu. Jadi itu yang mengenai dongkrak baik. Sering lah kita tengok ini kan. Ya tekanannya kuat. Cara penggunaannya pun mudah. Tinggal disorot, dongkrak, kemudian tolong. Ini porosnya, ini poros ini. Dari kita dongkrak itu dari pak. Udah dikunci lagi, udah dibuka saat ada jam, untuk kunci. Kemudian udah dongkrak udah selesai, dibuka berlawanan kalau dalam jam untuk benar-benar berminat. Itu cara penggunaannya. Apa? Untuk itu berbeda-beda spesifikasinya. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan bagus. Biasanya kalau dongkrak itu untuk 2 ton, 3 ton bisa itu. Kalau pada mobilnya umumnya 1,5, 2 ton kan gitu. Dan pemuatan mobilnya aja 2 ton. Jadi udah bisa. Melihat spesifikasinya. Nah ini dia spesifikasinya dongkrak buaya. Bisa
kemudian dongkrak motor. Cuma satu di mana dia dari dongkrak motor ini? Ini dongkrak motor ini termasuk K3 dalam membawa mobil. Dongkrak motor ini, makanya setiap pabrikan mewajibkan untuk bisa punya satu dongkrak dalam satu mobil. Cara kerjanya hampir sama, cuman kapasitasnya mungkin lebih kecil. Yang tadi sampai 2 ton lewat bisa 3,4 ton, mungkin ini paling tinggi 1,8. Ini Pak, ini bisa juga tinggi Pak. Kita yang pertama saya gunakan itu Pak. Terbalik gimana? Yang mana? Sebenarnya ini tergantung satu titik ini ya. Ini kalau ada makan area di sini tadi, ini kecil ini, berarti nggak apa? Tergantung diameter si itunya. Cuman biasanya yang dipakai di mobil kan kecil. Ya, apa tadi Sofian? Diameter. Hah? Yang biasanya di mobil berapa diameter? Diameter apa? Diameter 5. Diameter sekitarnya 10. Ya tergantung mobilnya, GT, SUV, MPV, Pro LPV, kan banyak modelnya. Tergantung apa? Tergantung spesifikasinya. Jadi disesuaikan sama pabrikannya. Cara kerjanya itu sampai dongkrak kuat. Kemudian dongkrak gunting. Penggeledahan dari mana biasanya kita tengok dongkrak gunting ini? Mobil ada bang? Jarang. Oke. Nah, dongkrak gunting ini bedanya ada juga, tapi kebanyakan dia memperbarui dari dongkrak botol tadi. Dongkrak botol itu sudah banyak ditinggalkan untuk K3 mobil. Kenapa? Karena perawatan yang lebih rumit. Jadi kita harus menggunakan oli. Baru ketika digunakan oli yang ada rembesan-rembesan itu mengganggu estetika mobil dan tapi. Jadi tidak dengan kulir. Artinya ini besinya ini kita masukkan ke ujung ini yang hitam, baru dibuka. Ya, menggunting itu. Dia menggunting sampai dan tutup. Harus Sofian, ada yang bertanya? Kami ya Pak, di mobil malah ini ada kesempatan karena dari mobil itu orang lebih sering dikasih kalau ini Botol. kalau ini ada kelengkapan itu pada modelnya dan kadang model sendiri karena ada sesuatu yang Baik, bagus sekali, pengalaman yang mahal untuk kita semua. Iya, memang dongkrak ini di bengkel memang jarang ini, lebih banyak di mobil. Makanya tadi saya bilang dia menggunakan K3 yang botol itu, artinya dia kan untuk keadaan darurat aja. Dan ini memang lebih berat itu karena clear, bukan pneumatik, bukan hidrolik. Jadi pasti lebih berat ini kalau misalnya. Makanya pakai dongkrak ini biasanya mobil-mobil LCGC kayak Alia, Adia, dia ringan. Jadi diulir pun ringan. Coba kalau ini pakai tripod gitu kan, berat lah. Saya kata biasanya tripod pakai dongkrak kotor. Tergantung kebutuhannya, so. Tapi bagus itu. Sering pakai ketika dongkraknya gitu kan. Jatuh patah itu dia ada keselamatan tadi, yaitu ini. Oh sebelum itu ini, lokasi dongkrak. Itu bagian itunya. Jangan yang lain nanti bisa lewat mata lecet segala macam bodinya. Ini dia lokasi dongkrak dan penopang. Jelasnya Pak. Oh sebelum kesini lagi ya, sebelum kesini. Nah, di bengkel itu ada juga namanya penopang Sofian. Gunanya ketika kita habis mendongkrak, maka lecet
ini atau jack stand ini diletakkan lagi dengan si dongkrak. Jadi mana si dongkrak? Dongkrak itu gunanya untuk mengangkat, bukan untuk menahan. Gunanya menahan si jack stand. Ini kakiannya prosesnya. Kemudian itu dia. Nah, lokasi standnya itu di sini dengan warna hijau. Kemudian posisi dongkrak warna biru. Kemudian biru campur hijau posisi stand atau dongkrak tambahannya. Misalnya di posisinya bisa. Apa kemudian mesin gerindra. Coba bacakan guys. Apa itu mesin gerindra? Gerindra adalah alat yang digunakan untuk mengasah, memotong, atau menghasilkan kebutuhan bekerja dengan memanfaatkan batu gerindra yang terbuka. Ya. Kemudian mengenai mesin gerindra ada macam-macam atau jenis-jenis gerindra. Pertama gerindra tangan. Sering disebut gerindra potong. Kemudian gerindra duduk atau gerindra yang sering biasanya gerindra duduk ini untuk kantas-kantas, kasih elasan, dan sama gerindra terongkak ini. Meratakan bagian-bagian yang kurang rata, biar perak-perak dari pengelasan. Nah, ada pula 3 SOP penggunaan mesin gerindra. Pertama, pastikan material yang akan dipotong atau dihasil sebagai kekuatan dan kuat. Nah, hidupkan mesin gerindra. Ini sebenarnya gambarannya. Sebelum mencolokkan posisi gerindra itu adalah posisi off. Kita dulu posisi off, lalu kita colokkan. Jangan colokkan baru ditembak, udah terus. Nanti hidup sendiri dia. Untung-untung jauh, kalau ada kaki. Kemudian gerakan untuk berdiri secara pelan dalam media. Nah, selama kerjanya menggunakan mata pelindung mata, menggunakan sarung tangan. Yang ini bahwa kerja kita bagus dan jangan menyentuh mata kerja dan tubuh kita. Karena bisa hilang dari hati itu. Hilang dari kita. Lupa. Kemudian lagi. Nih, bismillah. Wah, makanya coba aja memang. Gerindra adalah alat yang digunakan untuk membuka kedua tangan, doang atau diri dalam kegiatan pakai menggunakan panah. Maksudnya itu guys. Ini ada dua. Oh, ya, silakan. Jangan lama ya, menit. Menit ya. Ada. Oke, dia 2. Satu lagi. Saya ada. Jadi 1 kan baru dilah. Keras dan kuat ya. Itulah mengenai apa itulah maksudnya. Menyatukan satu atau lebih komponen dengan menggunakan logam dengan suhu yang panas, dengan panas. Itu ya pemahaman umumnya. Kemudian ada jenis-jenis mesin lah. Ada SMAW, yaitu menggunakan elektroda cair. Kemudian ada plastik atau tutup stand gas menggunakan elektroda dan tidak cair. Kemudian ada mic metal inert gas menggunakan gas pelindung dan kawat elektroda yang cair. Nah, lebar contohnya. Nah, ini elektroda untuk yang mana? Kalau kalian bisa Pak? Ya, betul Chris. Kita sering kelas? Belum. Coba tahu. Tulis bentuk las listrik SMAW. Inilah dia elektrodanya. Nah, ada pun SOP menggunakannya itu. Pertama siapkan bahan, katakan jelas. Kemudian atur suhu arus, kemudian arahkan elektrodanya.
derajat agar hasilnya bagus. Jangan 45. Kalau 45 dia nanti boktar dia hasilnya. Dia harus 40. Dia gini dia. Jadi kecil dia nanti tergantung warnanya. Kalau ketinggian kayak bulat dia nanti jadinya bulatan. Tapi kalau kerendahan dia melebar kayak ombak, terlalu banyak ombaknya. Jadi yang pasnya itu pemegangan itu yakini ini 40 derajat. Namun setelah diyakini pasang topi ini pas lah. Ya lah, memang itu contoh. Jadi saya inilah topilas ini gunanya ini lalu gini 90. Setelah dilas dihilangkan kerak-keraknya yang sisa, menggunakan sisir, menggunakan sisir besi. Ada itu sikat. Nah itu tergantung kita bilang sisir, sikat, beros, plus. Nah itulah tentunya. Nanti kalian bisa ngelas sendiri kan? Mudah-mudahan saya doakan kalian bisa ngelas. Wah bisa. Bisa datang saya ke rumah saya. Tapi mau elektroda masing-masing kan? Oke, terima kasih. Itulah pengawasan kita. Sekarang sesuai RPS saya ingin evaluasi. Evaluasi tentang pemahaman kalian. Dan ingin saya tanya pertama, kalian sih apa saja equipment yang kita pelajari pada hari ini? Beberapa proyek apa? Beberapa taruh Karli Gerinda lah satu lagi hampir 80 nilai itu dia. Oke, Bima Saputra, coba jelaskan satu pengertian dari lima equipment ini. Salah satunya bebas. Bebas, ya, fungsinya. Kita pakai emasnya lah. Itu kan fungsinya dua kilogram aja, 2 lebih. Ketiganya itu apa? Pengoperasiannya, keselamatan kerjaan. Apa yang beruntung dalam opininya? Ya, kita tangan sama dalam Ya udah, itu aja. Betul sekali. Yang apa lagi? Sama Lupin, Sofia. Oke, Sofia. Bisa ke depan? Saya ke depan. Kamu yang ke depan. Depan. Untuk kamu apa? Coba praktekkan cara menggunakan mesin SMAW dengan baik dan benar. Ya, saya bapak aja soal apa nggak pakai ini, harus disebutkan semuanya. Oh iya Pak. Iya, dulu disebutkan kemarin menyebutkan. Sebutkan. Jadi coba kamu jelaskan jelaskan orang yang kayak mana cara menggunakan mesin. Tadi bapak nggak ada ngasih tahu nama helmnya. Helen lah, Helen pelindung. Dia tiga kaki. Dia begini, ada kan? Saya mempraktekkan praktek mengolah sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Pak Kurnia. Ada berapa? Jadi Bapak itu menjelaskan bahwa cara melaksanakan pengolahan benar itu adalah dia harus membuat derajat dan tidak boleh kurang atau lebih dikarenakan apabila kurang atau lebih dia bakal menyebabkan kerenggangan ataupun pengelasan itu tidak bagus. Mungkin tidak Pak. Mungkin kalau ketiga ya dia menggunakan kacamata hitam ataupun menggunakan pelindung muka atau wajah. Untuk ukuran suhu yang digunakan dalam pada saat mengelas dia tergantung besi
yang beragam, besi kepala ataupun besi yang tipis. Nah, kalau yang tipis dia biasanya ukurannya 60 ataupun 50 pagi-pagi. Itu segitu ya, Pak. Ya, Kalau Bapak menjelaskan. ya. Wah, itu dia bagus, tidak menjelaskan. Jadi saya jelaskan, kalau ukuran besi yang kecil itu 60, 50. Kalau sedang 80, 85, 70, 85. Kalau besar 90 ke atas. 90, 101 bisa dengan 8. Tapi dari Sofyan sudah bagus menjelaskan. Beri tepuk tangan untuk Sofyan. Karena tepuk tangan ditanya. Ayo, tepuk tangan. Oke. Berapa ini, Pak? Ya, Dari sini dia dapat 10. 90. Ini kriteria baik. Pokoknya 3. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Sudah pas 30 menit untuk SKS. Untuk alokasi waktu yang diberikan untuk mata pelajaran kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus tahu pertama macam, pengertian, penggunaan dan fungsi dari setiap komponen yang mau kita gunakan. Jangan kita tak tahu, kita mencoba menggunakannya secara salah-salah dan hasil bisa menyebabkan luka serius, cedera dan lain sebagainya. Oke, itu saja kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Jadi dan kurangnya, mari kita introspeksi bersama. Saya akhiri. Sebelum itu mari kita berdoa bersama sebelum akhir kata pelajaran ini. Untuk Chris silakan dipimpin Chris. Oke, Bapak semua, sebelum kita mulai pada ini, mari kita berdoa buat orang-orang Kristen dan keyakinan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beres,